Cek cek cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Huma a'dhamun na'am. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman, dosen yang saya hormati, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang nasakh dan mansukh dalam Al-Quran, yaitu pengertian, hikmah, dan contoh. Pendahuluan. Apa itu nasakh dan mansukh? Dalam kajian ulum Quran, nasakh berarti penghapusan atau pembatalan hukum syariat. Mansukh adalah hukum yang dihapus atau digantikan. Jadi pengertian singkatnya adalah nasakh itu adalah penghapusan atau pembatalan hukum syariat. Jadi nasakh itu dari bahasa Arab juga nasakhon. Kemudian mansukh itu satu hukum yang dihapuskan atau digantikan. Ini menggunakan isim mansukhun maf'ulun seperti itu, teman-teman. Kemudian definisi nasakh. Pengertian nasakh. Secara bahasa, nasakh berarti menghapus, memindahkan atau mengganti. Jadi pengertian secara bahasa ada tiga ini, yaitu menghapus, memindahkan, dan mengganti. Kemudian secara istilah adalah perubahan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang sesudahnya. Jadi perubahan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang sesudahnya itu istilah, pengertian secara istilah. Nah, jadi di sini pengertian secara bahasa dan istilah itu mudah kita pahami ya, teman-teman. Kalau secara bahasa kan nasakh itu artinya menghapus, memindahkan juga bisa, mengganti juga bisa. Dan secara istilah itu adalah perubahan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang. Kemudian dasar hukum nasakh. Di dalam dalil Al-Quran ada tentang nasakh, yaitu di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, dalam Al-Baqarah ayat 106. Itu yang artinya apa saja ayat yang kami nasakh atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayatnya kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran juga telah disebutkan dasar hukum nasakh adalah apa saja ayat yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Jadi ayat yang dinasakh itu akan diganti dengan yang lebih baik, karena bisa jadi hukum yang sebelumnya itu kurang lengkap. Jadi disempurnakan dengan hukum yang baru, ayat yang baru. Seperti itu sih singkatnya ya. Kemudian hikmah adanya nasakh. Yang pertama yaitu menunjukkan kemudahan syariat. Yang kedua mengikuti perkembangan umat manusia. Yang ketiga adalah Islam adalah agama dinamis. Kemudian yang keempat sebagai ujian keimanan. Nah, di sini ada beberapa hikmah, yaitu menunjukkan kemudahan syariat. Yaitu kalau misalkan ayat, kalau yang kita pahami tadi ya, yang kita baca tadi, ayat yang dinasakh itu akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi ini menunjukkan kemudahan syariat juga. Kemudian ada juga mengikuti perkembangan umat manusia, karena kita hidup itu pasti akan banyak perubahan, yaitu perubahan lingkungan, perubahan yang terjadi di sekitar. Maka dari itu dia mengikuti perkembangan umat manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama dinamis. Ya, itulah Islam. Islam adalah agama dinamis. Kemudian yang keempat sebagai ujian keimanan. Nah, di sini juga bisa sebagai ujian keimanan. Next ya. Syarat-syarat nasakh. Nah, kita perlu ketahui apa saja syarat-syarat nasakh. Pertama,
hukum sebelumnya bersifat syariat. Nah, jadi salah satu syaratnya adalah hukum sebelumnya, ayat sebelumnya itu bersifat syariat. Kemudian yang kedua, penghapusan dengan dalil syar'i qat'i. Nah, dihapus juga dengan dalil syar'i yang qat'i, yaitu memutus gitu kan. Memutus sebelumnya. Yang ketiga, dalil penghapus datang setelahnya. Nah, dalil penghapus itu datang setelahnya, yaitu setelah dinasakh gitu. Nah, jadi syarat-syarat nasakh itu ada 3, yaitu 3 ini. Kita harus memenuhi syarat ini agar dibilang nasakh. Lalu next, macam-macam nasakh. Nah, di sini juga ada macam-macam nasakh. Yang pertama, nasakh tilawah. Bacaan dihapus akan tetapi hukumnya tetap. Yang kedua, nasakh hukum. Hukum dihapus, bacaan tetap. Yang ketiga, nasakh tilawah dan hukum. Keduanya dihapus. Nah, jadi ada 3 macam nasakh. Yang pertama nasakh tilawah, yang kedua nasakh hukum, yang ketiga nasakh tilawah dan hukum. Nah, jadi kalau nasakh tilawah, singkatnya itu bacaannya dihapus, tapi hukumnya tetap. Kalau nasakh hukum, hukum dihapus, bacaannya tetap. Kalau nasakh tilawah dan hukum, keduanya dihapus. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada contoh-contoh nasakh. Nah, di sini contoh pertama, awalnya bersabar terhadap gangguan, surat Al-Baqarah 109, diganti perintah berperang. Bersabar terhadap gangguan. Ini sepertinya ayat sebelum dibolehkannya perang. Karena pada di ayat ini, itu umat muslim, kalau nggak salah ya, umat muslim itu diganggu oleh orang-orang kafir Mekah, Abu Jahal sama teman-temannya. Dan di situ Allah belum memerintahkan perang, diperintahkan untuk bersabar terhadap gangguan dulu. Karena memang pada zaman itu jumlah kaum muslimin belum banyak seperti sekarang. Dan itu pun juga Islamnya masih diam-diam seperti itu, sirri. Nah, maka dari itu pada awalnya disuruh bersabar terhadap gangguan dan diganti dengan perintah berperang. Karena kaum muslimin sudah kuat dan juga sudah memenuhi kriteria untuk bisa melawan seperti itu. Kemudian yang kedua, contohnya awalnya kewajiban sholat malam Al-Muzammil 1/3 diganti dengan sholat wajib 5 waktu. Nah, ini juga yang pertama itu sholat malam diwajibkan, lalu diganti dengan sholat wajib 5 waktu. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya pendapat ulama tentang nasakh. Mayoritas ulama berpendapat nasakh memang terjadi. Kemudian sebagian kecil ulama menolak dengan tafsir tertentu. Nah, di sini ulama juga ada berbeda pendapat ya. Dan ini berbeda pendapat itu sangat biasa. Apalagi tentang suatu hukum ya, hukum fikih. Ya berbeda pendapat seperti itu. Nah, di sini ada mayoritas ulama juga bilang nasakh itu memang terjadi. Kemudian juga ada sebagian kecil menolak dengan tafsir tertentu. Jadi tafsir-tafsir tertentu saja yang diterima. Kesimpulan, nasakh adalah keniscayaan syariat. Kemudian juga mencegah kontradiksi pemahaman. Bukti Islam rahmatanil alamin. Nah, di sini nasakh adalah keniscayaan syariat. Keniscayaan syariat. Nah, jadi ya memang nasakh itu memang dari dahulu ya. Kan kita juga sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sekitar 1400 atau 1500-an. Nah, itu adalah keniscayaan syariat. Itu sudah lama sekali dan kita sebagai umatnya yang menerima hari ini hukum-hukum itu ya tinggal kita cari aja sumbernya dari yang benar atau salah. Kemudian juga nasakh mencegah kontradiksi pemahaman.
Nah, nasakh di sini juga mencegah kontradiksi pemahaman. Ya agar tidak terjadi kontra, pemahaman yang kontra seperti itu. Kemudian bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya seperti itu, bahwa memang Islam itu rahmatan lil alamin. Karena memang tadi kita baca ya, kalau nasakh itu mengganti hukum dengan hukum yang lebih baik. Nah pasti ada di dalam lingkungan itu atau di masyarakat itu yang harus diganti dengan sesuatu yang lebih baik gitu loh, agar bisa menyamaratakan menyamaratakan terjadinya terjadinya rahmatan Islam, rahmatan alamin itu kan, karena biar diterima, biar enak semuanya seperti itu. Ya begitu teman-teman, kami dari kelompok 6 mengucapkan maaf jika ada salah kata atau PPT-nya kurang bagus ya teman-teman ya. Semoga dari PPT yang biasa-biasa aja ini bisa membawa atau memberikan sesuatu yang baik, walaupun sedikit ya teman-teman. Ya, misalkan kita ingin mengetahui lebih dalam tentang nasakh mansukh, kita bisa baca-baca tentang artikelnya, tentang tulisan-tulisan tentangnya, dan banyak sih buku yang membahas tentang nasakh mansukh. Ya, cukup itu aja kami dari kelompok 6. Jika ada salah kami maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.